Hoshi, raja dari segala raja akan menantang Geek Fam untuk di match yang pertama kali. Langsung saja kita saksikan sekarang juga. Oke. Rotasi seperti biasa, tapi di sini Salman dengan seorang Valiantnya akan memberikan sebuah romer yang dimana kita bisa bilang Skylar akan menggunakan sebuah Lunox sebagai sisi samping Talia. Iya, tentu saja Lunox ini di sisi samping yang akan berhadapan dengan seorang Ruby. Dimana nanti Ruby pasti bakal dicicil-cicil banget dengan adanya Chaos Assault, bakal di burst coba oleh seorang Lunox. Tapi kita bakal lihat akan seperti apa karena VYN di sini udah mulai dicicil perlahan-lahan oleh Salman dan Albert nampaknya mencoba untuk mengamankan satu buah Little Wanderer di komit, tapi ternyata masih bisa untuk diamankan oleh Hans Roger. Emang kita tahu dia jungle ini cepat banget, apalagi di bawah menit kelima Ranger Mas. Yes, benar banget. Melihat rotasi di arah bottom lane pun, seorang Pakuita dari R7 masih coba untuk bertahan dari seorang Adam dari tim Geek Fam. Kali ini di arah bottom lane lebih mengunggulkan dari segi laning version. Cuma pergerakan di arah tengah ini tidak bisa dikaleng-kalengin karena seorang Frieza dan juga Salman bisa saja menumbangkan seorang Clay dengan cukup cepat. Melihat potensi yang cukup besar bakal coba dapetin satu buah gold buff dan bahkan diamani oleh R7 dengan cukup mudah tanpa ada sedikit mistake Talia. Yap, masih bisa untuk diamankan. Sementara itu dari Salmannya juga masih memantau aja. VYN-nya langsung dicicil perlahan-lahan dikasih info bahwa di sana ada keberadaan seorang Salman, tapi sudah ada guiding winds. Busanya belum mau terlalu melakukan komit, dia mencoba untuk mencicil-cicil aja dengan ada satu buah shuriken. Sementara kita bakal melihat sebentar lagi juga akan hadir Turtles. Objektif yang pertama kali bisa diperebutkan oleh Geek Fam dan juga Ararki Sosi. Tapi lihat bagaimana Salman sudah mulai dicicil cukup sekarat. Tapi belum ada shadow kill dari seorang Albert, masih ditahan aja. Belum ada first blood sejauh ini. Albert masih bermain sangat hati-hati Ranger Mas. Yes, bukan hanya itu aja. Lihat dari top lane sana, Dila mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Skylar dan flicker yang tepat. Skylar berhasil mengamankan dirinya, harus mundur ke arah belakang. Hampir saja Skylar ditumbangin oleh seorang Dylan. Di early game memang agak sedikit cukup sulit, tapi lihat para pemain dari tim Geek Fam yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan turtle. Salman dari turtle dibuka untuk memukul mundur dan bahkan Federasi mengcover pemain dari Geek Fam di arah belakang sangat knockout strike. Fokus dan Albert berhasil dengan retribusi dan mencuri take over turtle. Retri Indomerit dari seorang Hans kali ini membuat Geek Fam kehilangan 2 poin dan kehilangan satu buah turtle Talia. Ya, kehilangan satu buah turtle dan kali ini dari Ararki Hoshi mereka mencoba untuk mendapatkan lagi gold shield di arah bottom lane ini. Ararki Hoshi nggak heran, mereka leading banget dari secara networknya. Padahal kita masih di bawah menit kelima karena mereka udah dapat turtle, mereka udah mengamankan semua gold shield yang ada di bottom lane, pengen dirontokin semuanya. Tapi beralih ke arah mid lane, kita melihat bagaimana sudah ada sub minion juga yang belum di-clear oleh Ararki Ranger Mas. Yes, belum super minion ya, masih minion kecil saja, tapi lihat arah top lane sana bakal coba Aim of Fender dikeluarkan. Order Blitz menuju ke arah belakang. Finn langsung single sama menjadi pilihan dan lihat Goldblum bully terbaik dari Jeruk Indonesia tidak bisa menumbangkan siapapun. Claim coba untuk mengcover, tapi ternyata Feda Estrik dan bahkan Salman harus mundur. Rotasi menuju ke arah mid lane membuat tim Geek Fam kali ini setidaknya kehilangan sedikit momentum di arah bottom lane. Lihat ada pintu bagi 2 kali dan turret sangat cepat diamankan oleh tim Ararki Hoshi. Ararki Hoshi dengan sigap mereka bermain objektif game, dipaksa menuju ke arah belakang. Claim menjadi pilihan, tapi ternyata di sana nggak dikomit dengan flame set yang sudah dikeluarkan. Satu kali garukan memang bisa menumbangkan. Nokosan menuju ke arah belakang, pasca buruknya udah pinjol dan bahkan kali ini Salman menjadi bola-bola kedua. Flicker digunakan mau gak mau untuk menyelamatkan jiwa dan raga dari seorang Salman di arah tengah Talia. Salmannya masih bisa selamat dengan HP yang cukup sekarat. Tapi walaupun demikian kita melihat bagaimana dari Ararki mencoba untuk berotasi ke arah top lane, memantau pergerakan dari Turtle yang sebentar lagi akan respawn, akan hadir di tengah-tengah line of down dan bisa banget untuk diamankan oleh Ararki Hoshi. Karena mengingat menit keempat aja leading network dari Ararki Hoshi sudah sejauh 3000. Geek Fam mereka harus sudah memikirkan nih bagaimana caranya untuk mengejar ketertinggalannya, apalagi Hans dengan Roger. Dia butuh banget item dependables untuk memulai team fight ya, tapi Albert ini dia sudah mulai di start dari sekitar turtle-nya. Sedangkan dari VYN dan juga R7 mencoba untuk menzoning kembali pemain dari Geek Fam sehingga Geek Fam tidak bisa untuk melakukan kontes ke arah turtle yang kedua Ranger Mas.
Yes, betul, bukan sembarang betul. Tentunya kali ini dengan leading 2000 gold. Lihat Frieza terkena damage cukup sakit. Menuju ke arah belakang Hans. Bakal bisa untuk melakukan satu buah decoy. Tapi ternyata di tengah sana R7 berdiri rotasi pula. Dan bahkan R7 menemukan seorang Frieza. Satu buah turret bakal coba diamankan dengan cukup cepat. Ada Adam Badukun bawa mantra. R7 mengarah ke arah seorang Hans. Dilan mencoba untuk meng-cover. Knockout strike belum dikeluarkan. Flicker dan mau gak mau Dilan bakal pulang secara bersama dengan seorang Hans. Kali ini R7 benar-benar menggila. Flanking yang dilakukan langsung melengkung bagaikan tendangan pisang dari seorang Ronaldo. Langsung menuju ke arah belakang dan Frieza bakal tumbang. Wawa, what happened ayah naon? Ya, dari Geek Fam mereka belum punya damage sama sekali. Kita tahu bahwa Valir memang punya kemampuan untuk berlaku sebagai stopper mendorong mundur pemain-pemain dari RRQ Hoshi, tapi mereka masih kurang damage. Turtle yang pertama menjadi bukti akan hal tersebut juga. Sedangkan RRQ Hoshi mereka punya powernya, mereka sudah punya Matilda semenjak awal, mereka punya R7 yang aktif banget. Dan R7 mendapatkan turret pertama dengan cukup cepat di bottom lane. Dia sudah melakukan rotasi ke top lane, Ranger Mas. Yes, bakal ada tim fight secara bottom lane. Skylar mencoba bertahan. Likan pun tidak terlalu kuat, tapi item yang kita lihat langsung ada seorang Parsia Frieza 3 kali tertumbangkan seorang mid laner support damage kali ini tidak cukup baik. Bukan hal yang benar-benar harus dimiliki seorang Frieza. Kenapa? Karena mereka harus memiliki damage di late game, di early harus ada support. Dan bahkan knockout saya dikeluarkan menuju ke arah seorang Hans. Damage yang dikeluarkan terlalu sakit R7 mendapatkan satu bar retribution. Hans selamat dari gempuran seorang R7. Meanwhile dari bottom lane Dilan bakal coba dikocek begitu saja. 4 player anarki sudah mulai masuk dan bahkan udah ada clear mid ini dilakukan 1 poin tambahan untuk anarki kali ini Thalia. 1 poin lagi tambahan ditambah dengan adanya objektif turret yang berhasil untuk diamankan, dirontokin semuanya oleh RRQ Hoshi. Dan kali ini bergerak untuk objektif turtle yang ketiga kali. Dan tentu saja tanpa ada terjadi kontes dengan nyaman, makmur, sejahtera. Bisa untuk diamankan oleh Albert. Sementara itu R7 mencoba untuk mempertahankan di area top lane-nya. Dari gempuran 2 pemain Geek Fam yaitu Hans dan juga Adam. Dan juga langsung datang aja nih bala bantuan. Mulai mengincar ke arah seorang Adam tapi masih terlalu sustain mobility dengan adanya Stardust Dance yang cukup cepat dari Adam membuat dirinya masih bisa selamat di area top lane. Tapi memasuki menit ke-7 dengan perbedaan 8-1 Ranger Mas ini, Geek Fam benar-benar gak dikasih nafas oleh RRQ. Ini jangankan dikasih nafas, early game-nya aja yang harus dimegang oleh seorang Valir. Kali ini tidak berhasil diamankan dan R7. Lihat knockout strike shape-nya membuat Dilan kali ini sedikit tertakutkan dan bahkan speed up telah dikeluarkan skala dan kini menuju ke seorang Adam. Adam sedikit terkaget dan bahkan Frieza langsung memberikan kepakan sayap perlindungan. Tapi ternyata itu hanya sebuah gertakan untuk seorang Skylar memukul mundur. Dan bahkan Skylar sebelum dibuka, dia udah sadar diri. Dia memaksakan dan dia bakal bisa tumbang. Tapi di sini Frieza udah gak punya feather airstrike. So belum tahu dikeluarkan. Salman harus mundur. Dan lihat Frieza masih belum punya satu buah feather airstrike untuk melindungi high ground defensif mereka, Thalia. Yes, belum punya tapi sudah terlihat adanya ammo bandit. Hayabusanya sudah hilang. Kali ini dari RRQ Hoshi mereka sudah kehilangan jungle-nya. Mereka harus mundur lagi. Harus lebih berhati-hati lagi setup ulang dari kedua belah tim sambil Geek Fam. Sejauh ini dengan menumbangkan seorang Albert, dia masih bisa untuk nge-buying time. Gak dirontokin semuanya dari segi inhibitor turretnya. Dan sebentar lagi 20 detik kurang lebih kita akan melihat Lord yang pertama. Akankah Geek Fam bisa untuk mengamankan Lord sehingga bisa langsung mempertahankan high ground defense-nya lagi, mengulur waktu mereka lagi, atau dari RRQ Hoshi sudah memantapkan nyawanya, tapi itu dia sudah ada satu buah circling ke depan. Dilan cukup selaras, bakal diincar, Verasek sudah dipop-up, tapi ternyata Rubinya harus tumbang. Adam kali langsung di spray dengan adanya Biru Passion dan langsung dihilangkan. Begitu pula dengan ada Hans menyisakan seorang Parsia sendirian, gak akan bisa untuk melakukan team fight lanjutan. Parsia harus mundur. Freeze lebih memilih untuk menjaga high ground defense-nya dan Lord-nya bakal free banget Ranger Mas. Lihat di sini gameplay dari R7 dengan Pakuitonya mengacak-acak backline, frontline, siapapun yang ada di depannya bakal ditinju, dibalas tinju, dan bahkan diamankan oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi dan teritorialnya bahkan bersih dari parameternya, gak ada terdeteksi sama sekali tim Geek Fam. Oh wow, ini Pakuito dilepas bersama dengan Matilda menjadi sebuah bencana untuk Geek Fam, oh wow.
Iya, early pressure yang begitu besar dari RRQ Hoshi gak memberikan kesempatan sama sekali. Dan kita lihat dulu untuk replay by Samsung Galaxy A series di mana tadi Circling Eagle langsung mengikat Salman dan ketika Salman tidak ada di tempat, standing tower otomatis gak ada lagi yang bisa menggantikan paket untuk masuk dengan knockout strike dan mengangkat dua hero sekaligus. Dan RRQ Hoshi berulang kali mereka melakukan hal-hal tersebut. Kerjasama kombinasi yang bagus tadi RRQ Hoshi sekarang Ranger Mas. Oke, tapi lihat dari top lane sana, Lord belum coba untuk datang, tapi mereka udah stand by the possession. Clay udah mulai baca buku, akankah ada roket di depan sana, dan betul sekali, roket bakal coba disiapkan, tapi ternyata spray down dari machine gun-nya bakal menjadi pilihan utama. Federasi dikeluarkan, di sekitar depan, Finn yang terkena damage, dan di sini Lordnya harus tumbang. Flame shot untuk membuat para pemain dari Geekman, tapi lihat R7 masuk ke arah belakang, menurut di sini, membuat Anda masuk, ternyata perangkap. Killing speed telah didapatkan, membuat dua orang hilang, dan ini bencana. Tukang sampai kembali jempurkan. Oh my god, kali ini telah didapatkan oleh tim RRQ Hoshi dengan dua permainan yang luar biasa. Tukang somai kembali lagi hadir ke jempurkan untuk kali ini, Thalia. Yes, udah kehilangan dua pemainnya dari Salman dan juga Adam. Otomatis ini bakal mencoba untuk dirontokin semuanya. Ini tertarik dua dari Geek Fam sudah hilang. Dan aku gak lupa buat ngingetin ke teman-teman di rumah, jangan lupa buat vote momen game favorit kamu di snack video. Karena apa? Karena kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk memenangkan skin special. And back to the game, kita bakal melihat sebentar lagi RRQ Hoshi yang udah mulai mantau aja pergerakan Eagle Lane dari Geek Fam. Sedangkan sudah respon semua kali ini pemainnya real time win probability by Samsung Galaxy A series bahkan 64% di tangan RRQ. Tentu saja dengan perbedaan network yang 10.000 Ranger Mas. Yes, perbedaan yang jauh banget bisa kita bilang. 10.000 itu bukan hal yang baik. Bahkan di ranked aja perbedaan 10.000 agak sulit untuk comeback. Dan apakah kalian di Geekfam masih bisa menahan dari Lord yang kesekian kalinya? Karena Geekfam masih memiliki kesempatan, yaitu adanya seorang Frieza dengan Vader Estrek. Tapi ingat, Frieza nggak boleh terlalu depan. Si King Eagle bakal bisa menumbangi seorang Frieza. Oh wow, apa yang harus dilakukan Geekfam untuk bisa mengatasi Lord yang selanjutnya? Well, ini sangat sulit banget sih untuk Geek Fam. Mereka mau gak mau berharap banget agar RRQ Hoshi berbuat kesalahan. Semisal dari Finn-nya melakukan Circling Eagle tanpa ada backupan dari teman-teman yang lain. Tapi itu sangat-sangat jarang sekali dilakukan oleh RRQ Hoshi. Jadi Geek Fam mereka dalam kondisi yang sangat-sangat terjebak sekali. Dan ya kita melihat bahwa dari Geek Fam kalau mereka ada split, mereka kan mencoba untuk melakukan split push. Tapi split push-nya juga bakal sulit karena tidak ada hero yang mumpuni untuk melakukan hal tersebut, Ranger Mas. Jadi ini peluang untuk kembalikan keadaan bagi Geek Fam sangatlah tipis sekali kali ini. Oke, sangatlah tipis, tapi bukan berarti tidak ada. Di depan sana ada bakal coba dipasang begitu saja. R7 mau nggak mau menggunakan flickernya. Shadow Kill ke arah belakang belum dikeluarkan, tapi Albert saja memancing keributan. Federasi keluarga mencoba digonceng begitu saja. Dila bakal menjadi bulan-bulanan warga dengan satu buah guiding win menyelamatkan seorang Clay. Tapi di depan sana dari seorang Albert ternyata hanya untuk memancing keributan dengan quad shadow-nya. Meanwhile, di bottom lane, Geekfam bakal coba dipecahkan ini bitter red, dan tidak ada lagi perlawanan dari Geekfam. Mencoba mengeluarkan flame shoot-nya, membiarkan saja para pemain dari tim RRQ pulang dan tidak dikejar. Karena ini kalau dikejar akan menjadi sebuah malapetaka dan bahkan super trap dari seorang RRQ Hoshi, Thalia. Masih bisa untuk ditahan aja satu inhibitor turret di area bottom lane oleh Geek Fam. Tapi akankah kita bakal melihat dari Geek Fam masih bisa mempertahankan high grounds-nya? Karena kali ini Lord-nya sudah hadir dan sudah mulai dipantau pergerakannya oleh RRQ Hoshi. Sebentar lagi yang pasti bakal mencoba untuk diamankan. Bahkan kali ini dari Geek Fam cukup sulit untuk melakukan kontes dengan adanya perbedaan network yang cukup jauh, item yang cukup jauh, dan ini bisa menjadi Lord yang menentukan kemenangan bagi RRQ Hoshi. Dari Clay dan juga VYN kali ini mencoba untuk melakukan zoning, lagi ke depan ada mid kena dan langsung aja menjadi instant punishment. Sementara itu R7 mencoba untuk flanking dari arah belakang, mengcutting split ward menjadi dua dan Gilannya pun harus tumbang. Sementara itu dua pemain dari Geek Fam sudah hilang, otomatis RRQ Hoshi lebih memilih untuk fokus ke arah objektif Lord. Ini bakal bisa langsung one strike push kalau misalnya Geek Fam enggak ada seorang Partial yang kalau misalnya Partial bentar lagi bakal diincar Ranger Mas.
Ya, benar sekali. Lihat di depan sana, R7 bakal coba untuk ganggu pergerakan dengan sebuah pakuitonya. Tapi para pemain dari tim Geekfam, kali ini mereka harus siap-siap karena RRQ Osi standby on possession. Super Minion menuju ke arah tengah. Belum ada seorang Dylan, belum ada seorang Frieza. Berdasarkan dikeluarkan, lihat Zebet siap, bahkan Albert dan juga Kleporak Poranda hampir saja menemukan seorang Skylar. Seperempat darah terakhir, Skylar harus pulang terlebih dahulu. Dan sepertinya Skylar memilih mengambil lifesteal dari para minion. Dan bahkan Hans bakal coba untuk memasakkan ke arah depan. Serigala berbulu domba haus akan darah. Dan di sini masih ditahan. Masih coba untuk meredam semua nafsu birahinya. Sedangkan itu, R7 di arah top lane mencoba standby on possession menuju ke arah belakang. Bakal flanking dan Parsia yang bakal dituju. Lord sudah mulai masuk ke arah base-nya. Geekfam bakal coba untuk mendefense begitu saja. Lihat, Adam di arah top lane, Frieza di arah belakang. Gak bisa tergapai. Dan bahkan Skylar bakal coba untuk memporak-porandakan